Keseimbangan alam merupakan aspek yang mutlak untuk meneruskan keberlangsungan hidup umat manusia. Namun, dewasa ini, keseimbangan alam menjadi terganggu. Penyebabnya tidak lain adalah aktivitas manusia itu sendiri. Aktivitas yang kita lakukan banyak menyumbang emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia. Indonesia, yang dicanangkan menjadi paru-paru dunia, harus berbenah untuk menjaga keberlangsungan hutan hujan tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Program penurunan emisi FCPF Carbon Fund akan mempercepat pelaksanaan REDD Plus di tingkat nasional yang berkontribusi pencapaian pengurangan emisi nasional dan internasional, mendukung pencapaian target nasional dan komitmen internasional Indonesia, dan mendukung jalan Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau. Program yang diusulkan melalui pendekatan komprehensif REDD Plus yang mencakup perubahan kebijakan dan kegiatan di tingkat tapak, yang menjawab sebagian besar penyebab penghilangan kawasan berhutan, deforestasi, dan penurunan kualitas hutan, degradasi hutan di Indonesia. Program penurunan emisi akan mendukung perbaikan tata kelola hutan, serta diharapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan. Wilayah pelaksanaan program hutan adalah seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan luas 12.747.924 hektar, di mana 6.508.998 hektar atau 54% masih merupakan kawasan berhutan di tahun 2016. Sebagian besar kawasan berhutan alam berada di kawasan kesatuan pengelolaan hutan dan di kawasan konservasi, serta sebagian lainnya berada di pola ruang perkebunan dan wilayah desa. Program penurunan emisi akan menjawab deforestasi dan degradasi hutan dengan menyasar pada penyebab utama dari lemahnya tata kelola melalui reformasi kebijakan, kolaborasi dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan, serta penguatan masyarakat lokal dan adat. Program penurunan emisi mendukung ragam kondisi pemungkin dan mempromosikan praktik pengelolaan berkelanjutan yang menyasar langsung pada pendorong utama emisi. Kerangka program berkaitan dengan distribusi kawasan berhutan yang ada, ancaman terhadap kawasan tersebut, dan pelibatan para aktor kunci. Sembuan mungkin masih terdengar asing di telinga kebanyakan orang. Sebuah desa yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Kutai Barat ini, menyimpan begitu besar potensi dan kekayaan alam. Berdiri sejak ratusan tahun lalu, jejak sejarahnya dimulai sejak berdirinya pemerintah Kecamatan Nyuatan atau yang lebih dikenal dengan Kecamatan Kota Kancil pada tahun 1884. Kehidupan masyarakatnya bersentuhan langsung dengan hutan, dan mereka sadar betul bahwa hutan adalah sumber kehidupan bagi mereka. Berangkat dari kesadaran itulah, masyarakat Kampung Sembuan membentuk sebuah hutan desa yang mereka beri nama Bengkar Mentun Murai Madeng, yang berarti hutan rimba Murai Madeng. Saya Ripka Diana Simanjuntak, saya adalah Sekretaris Lembaga Hutan Desa Kampung Sembuan, dan saya juga merupakan salah satu Ketua KUPS emisi karbon yang didirikan oleh BPSKL, yang di-SK-kan oleh Kepala Kampung Sembuan, yaitu Karbon KUPS. Nah, hari ini saya bersama-sama dengan Dinas Kominfo, kami melihat kondisi hutan desa yang makan waktu jarak tempuh 40 km dari Kampung Sembuan menuju hutan desa dengan waktu 3 jam perjalanan, karena memang
rusak parah akses jalan yang kami tempuh, tapi ini semua tidak membuat kami merasa capek dan lelah, karena setelah sampai di hutan desa kami begitu terhibur dengan kondisi hutan yang sangat rindang, sejuk, dan suasana alami hutan kami benar-benar dapat di sini. Dan juga kondisi hutan ini sungguh sangat padat, serta banyak sekali pohon-pohon yang memang pohon-pohon yang dilindungi. Kemudian ada juga binatang-binatang yang memang masih hidup di dalam hutan desa ini. Walaupun kami tidak sempat mengambil gambar ataupun foto mereka, tetapi jelas di dalam hutan ini sungguh sangat banyak masih biota-biota yang memang harus lembaga LPHD inventarisir dan untuk menginventarisir nama-nama aset dan pohon-pohon yang ada di sini. Dan kami sangat bangga walaupun hutan desa ini jaraknya jauh dari kampung, namun kami merasa bangga memiliki aset hutan desa yang merupakan salah satu hutan yang menjaga lingkungan seperti mata air, karena ada 4 mata air yang merupakan mata air besar, yaitu Kebu Besar, Kebu Sisit, Kebu Biru, dan Kebu Jongkok. Di dalam sungai ini terdapat banyak biota-biota air yang sering kita temui adalah seperti lintah air dan ikan-ikan. Nah, jadi kalau misalnya kita menemui sungai di dalam hutan desa, jangan sekali-sekali langsung terjun ke dalam sungai karena terdapat banyak lintah yang ada di dalam sungai. Kemudian harapan kami kepada pemerintah, bantu kami untuk melindungi hutan desa ini dari oknum-oknum pembalakan liar, karena begitu kami masuk di hutan desa ternyata di pinggiran wilayah hutan desa masih ada suara-suara mesin singso. Kami tahu bahwa itu bukan masyarakat lokal kampung kami, namun harapan kami mari KPH bersama KPH Damai tentunya, karena ini wilayahnya, bersama pemerintah daerah, mari dukung kami tetap menjaga lingkungan ini agar kami bisa memanfaatkan jasa lingkungan ini untuk mensejahterakan masyarakat Kampung Sembuan. Mungkin itu dari saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dinas Kominfo kepada LPHD Sembuan untuk menyampaikan bagaimana tentang kami masyarakat yang hidup di daerah hutan, terkhususnya memiliki hutan desa. Terima kasih. Tentang hutan ya nah sedikit banyak kai nan lai ya tahu sebagai diceritakan tentang arti ya roro kan kalau bahasa Indonesia dulu kan. Iya. Nah, karena memang hutan pantauan dan lajahan dari dulu ya sampai turunan ke sekarang ya kan adalah menjenguk hutan sampai ya ditentukan tanokai hutan naro deh. Hutan desa. Hutan desa. Bengkar Mentut, Nah, Murai karena Madak. Bengkar Mentut Murai Madak adalah tanokai kawasan arti Murai Madak. Dan masyarakat adat di Murai Madak yang memiliki kepada lingkungan hutan desa. Walaupun di luar Yaro ya samangon deh arti kawasan Murai Madak mulai, tapi ditentukan ya khususnya hutan larangan ya dikelola kan hanya seluas berapa deh? 2.800. Nah, 2.800 hektar. Jadi arolah ya memang sangat dijaga dari sekarang sampai ya kapan nanti ya jatuh turun ke turun. Karena memang arolah ya sebagai anggaplah ya sebagai pusaka. Ya, mengkalataka masyarakat Ya, Murai Madak. Boy masyarakat Murai Madak maupun masyarakat seluruh pokoknya dunia. seluruh dunia ya bisa kalau memang bisa taka mengamankan terjaga utuh Iya. dengan ya noharo. Jadi arti ya mulai sekarang taka bisa arti ya memohon pihak pemerintah ya bisa membantu dalam bentuk apapun ya menjaga hutan Murai Madak Ya, supaya aman. Malitia ya mulai sekarang ya bisa arti ya denitat malitia mulai sekarang sampai kapan ke depan nanti harus ya terjaga utuh lah. Terjaga, terlestarikan. Lah ya benda pusaka ya nan. Yesus benua.
model kayak legenda lah. Dulu antara Gunung Belu sama Gunung Murai itu katanya dulu ada penunggunya antara Gunung Belu dengan Gunung Murai. Nah, sehingga terjadilah dia perkelahian cerita orang tua zaman dulu, cerita legendanya. Sehingga Gunung Belu ini kalah, makanya ada di danau itu Danau Belu, tapi Murai hanya mereng. Nah, jadi kalau kita lihat dari kejauhan, Murai ini agak miring bukitnya, agak miring, condong gitu. Nah, Gunung Murai ini juga salah satu hutan yang ada di dalam gunung, yang dilindungi karena Gunung Murai merupakan identitas dua kampung, tetapi kampung yang betul-betul merasa memiliki dan mempunyai gunung ini itu adalah Kampung Sembuan, karena ada berapa banyak nama-nama yang mengandung dari gunung ini sendiri. Terutama Posyandu saja disebut dengan Posyandu Gunung Murai Kampung Sembuan. Kemudian hutan desa juga disebut hutan desa Bengkar Mentut Murai Madeg, karena memang Dayak Benua yang di dalam Kampung Sembuan itu disebut Dayak Benua Murai Madeg. Nah, jadi karena Dayak Benua itu kan banyak etnisnya dan bahasanya pun berbeda dari benua yang dari Lingau sampai Sembuan Jontai ini beda bahasanya dengan benua yang sudah di hilir Sungai Nyuatan. Nah, Gunung Murai ini juga merupakan gunung yang keramat sebenarnya, tidak boleh diganggu. Namun di Gunung Murai ini kenapa disebut gunung keramat? Karena ada gas sebenarnya di dalamnya. Cuman diteliti sama tim migas kemarin, dia tidak bisa meledak katanya. Cuman kita tidak tahu dengan seiringnya perubahan zaman, karena mungkin kalau ada kegundulan termasuk bisa jadi itu yang terjadi. Karena terakhir tahun 2019 kami mendaki Gunung Murai ini itu di atasnya itu ada bau semacam senyawa gas seperti gas tabung LPG. Nah, kemudian di atas puncaknya itu juga ada semacam monumen tugu-tugu dibuat oleh zaman Belanda dan juga Inggris. Di situ masih ada tahun berapanya itu tertera di situ. Cuman ada beberapa yang dihancurkan sama masyarakat. Mungkin mereka kira takut ada emas di dalamnya kah, ada berlian, namanya mindset masyarakat kan kita tidak tahu. Nah, padahal itu adalah penanda bahwa di situ ada gas. Nah, itu kan dulu itu Gunung Murai ini kan tempat landasnya pesawatnya orang Belanda dulu. Mereka kalau habis mau mantau kondisi itu ya di sini. Nah, sementara kan tempatnya mereka tinggal dulu ya di sekolah darat itu. Nah, di situ, tapi landasan kapal atau pesawat mereka ya di situ, di Gunung Murai itu. Karena di situ zaman orang tua dulu masih ketemu. Cuma namanya orang Dayak ini mereka tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti itu, jadi mereka tidak menyimpan. Namun di dalam Gunung Murai ini sendiri, di situ ada beberapa situs gua. Kemudian ada gua yang ada air di dalamnya. Sangat menarik sekali kalau dijadikan sebagai objek wisata. Tingginya sendiri ada kan? Tingginya itu kami belum ukur secara mendetail karena memang belum belum ada pengukuran yang betul-betul real. Tapi kalau tidak salah pernah kemarin kita mendaki itu ya mungkin sekitar 100 meter ke atas. 100 km lah, bukan 100 meter, 100 km ke atas. Karena memang dia agak kayak gini, muncak. Itu cuman untuk tinggi yang mendetail memang kita belum pernah mengukur secara detail, memang hanya mengukur lewat waktu perjalanan kita naik ke atas. Jadi dihitung dengan rata-rata itu. Kalau untuk pohon-pohon atau tumbuhan yang dilindungi berarti masih banyak? Masih banyak. Contoh seperti pohon buah-buahan juga ada. Pohon seperti pohon bengkirai, pohon meranti ada masih di dalam. Kalau ulin itu saya kurang tahu karena memang saya belum pernah ketemu ulin. Tapi kalau bengkirai sama meranti kita pernah ketemu yang di atas itu. Yang paling banyak itu bambu juga ada di sekitar bawah lereng-lerengnya itu bambu banyak. Terus ada seperti batu-batu bentuk meja kursi seperti tempat orang diskusi gitu. Itu disebut di sini kakalebo namanya. Dia ada meja, ada bentuk kursi. Dan itu kadang
susah ketemunya. Kadang kalau nggak ada hambatan cepat ketemunya. Kalau kita wisata mau cari dia, tapi kadang juga agak susah karena dia memang tebing-tebing. Jadi tapi kalau gua, saya rasa ada 3 gua. Satu gua yang ada mata air di dalamnya. Itu guanya itu kalau sekilas kita masuk ke dalamnya itu kedengaran kayak ada suara dum. Kayak ada suara dum dum dum. Mungkin itu tetesan air, tapi karena dia menggema jadi suaranya seperti itu. Jadi itu kan begini, yang dikatakan sembuhan, sebab itu pada mula asalnya dulu, itu di sini kan ada dewa yang paling tertua, laki, maka itu dikatakan Nayu Pulang Dana. Jadi dia diturunkan dari langit. Dia diturunkan dari langit, maka dia beristri atau nikah kepada perempuan yang di bawah ini, orang bawah yang di Gunung Murai. Jadi namanya itu, maka itu dikatakan madak. Madak itu adalah makhluk halus yang bisa menyakiti manusia dan bisa juga menggoda manusia. Maka itu dikatakan pulang danak, nyau bawit madak. Maka itu dikatakan murai madak. Lalu dia beranak 8. Dia beranak 8 itu, yang pertama itu Nayu Antung Temelawi, itu masih dewa-dewa itu. Nayu Antung Temelawi, baru Nayu Antung Semuleng, baru Lelipat Nean Malan, Nipowe Selorolo. Ini kalau kita tidak pergi ngayau, tidak dibilang yang 2 ini. Baru yang perempuan, CCUC, Nayun Buntau, Nempar Bulau, Nayun Sangar, itu dewa-dewa itu masih. Lalu yang terakhir, dia punya anak mereka berdua, bikin laminnya di pinggir Sungai Nyuatan ini. Jadi mereka berdua pulang dari ladang, kan turun minyak ke bawah ke lamin. Jadi hari itu kan pas panas juga begini. Mereka 2 itu kan ada punya anak yang bungsu, perempuan lagi, namanya Lolak Ngadai. Jadi anak itu meninggal. Jadi meninggal, mereka bikin dari kayu ulin untuk peti mayatnya. Karena orang dulu, kalau anak orang yang memang bangsawan itu tidak diturunkan ke tanah. Dibikin kamar di dalam rumah, dalam lamin. Dibikin di dalam lamin. Berapa lamakah itu kan, jadi kita ini kan tidak juga bilang lamanya. Mati, dimasukkan dalam rumah juga, dibikin laminnya, dibikin kamarnya. Pas siang hari mereka berdua pergi ke sana, ke atas sana di Gunung Murai itu namanya Merayo Olo. Di situ ladang mereka berdua. Tiba-tiba pas tengah hari, lalu datangnya hujan lebat, datangnya angin deras, lalu di situ kilat petir, bukan main. Lalu suaminya ini berkata sama istrinya, ada apa di rumah?
pada terjadinya begini. Pulang mereka dua dengan tiba-tiba hujan lebat. Mereka dua pulang pas di puncak gunung. Ini lihat ke bawah, ke pinggir sungai Nyawatan. Lihat Lamin tidak ada. Tidak ada Laminnya. Lihat mereka dua sampai aja ke bawah. Tiang-tiang Lamin tidak ada. Lamin tidak ada. Lalu di situ jelek hatinya mereka berdua. Kalau begini lebih baik kita dua pulang aja ke ladang. Kan Lamin nggak ada. Pas malam tiba-tiba baru mereka dua mimpi. Bapak jangan sedih hati. Kami sudah saatnya. Jadi babi yang peliharaan dan ayam yang peliharaan itu kami bilang itu samat. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu adalah babi itu babi untuk hajat. Jadi babi untuk hajat ini dia ini gaib. Dia namanya senjeleot. Jadi yang kubangan ini tadi, maka yang dibilang sembuhan pedolapan, pangkau tagi laki, kena 8 kubangan babi ini tadi, itu dikatakan sembuhan. Itu asalnya sembuhan. Jadi pangkau itu dikatakan taji laki. Bahasa di sininya tajin sok. Karena orang sembuhan ini dan orang murai madak ini orang yang pemberani. Kalau orang suruh tangkap mereka tangkap, kalau orang suruh bunuh mereka bunuh. Orang yang berani. Maka di situ ada pepatah kata, orang jani pengai kasang beruyat ulun tegap bertentu. Artinya orang berani, orang tegas membuat keputusan. Maka itu dikatakan pangkoh tajin sok. Sok itu laki, berarti tagi orang laki, memang berani. Jadi di situ diubah lagi, maka itu dikatakan sekarang ini kan sembuhan. Dulunya pangkoh. Di situ ada lagi perubahan, jadi pangkoh diubah jadi sembuhan. Jadi disitulah mereka berdua hatinya merasa sedih. Kalau begini baik kita dua naik aja ke langit lagi, kembali ke dewa. Jadi anak yang 8 ini tadi semua gaib. Jadi anak yang perempuan 1 tinggalnya di sini, di puncak gunung ini ada dataran lebar itu. Itu namanya Ayak Nempar Bulau. Arti daripada Ayak itu adalah orang keturunan bangsawan. Itu Ayak namanya. Yang 1 di sebelah sana, itu juga perempuan. Ayang Seseuse, Nayun Bundau. Nayun itu adalah dewa. Karena dewa manusia yang gaib, maka itu dikatakan dewa. Jadi bahasa di sini kan Nayu. Jadi oleh sebab itu, itulah, ini akan ambil singkat aja, itulah asal-usul sejarahnya Kampung Sembuhan. Yang dikatakan sembuhan dan dikatakan murai madak. Itu. Lalu pada tahun 1918 mereka di sini mau buat Lamin. Lalu bangsawannya di sini almarhum Dut, bapaknya almarhum Pak Benare, melarang memperbaiki Lamin, bikin Lamin dia. Mereka tidak tahan, maka pisahlah Jontai. Padahal Jontai ini warga sembuhan itu juga ini. Maka ini hak kekuasaan orang Murai Madak. Murai Madak itu areal. Jadi kalau manusianya atau turunan bangsawannya itu adalah orang Singamanti. Singa itu berarti karena di sini kalau khususnya untuk kita di sini tidak pakai mangku, tidak pakai urak, tidak pakai pok. Singa. Karena singa itu adalah binatang yang buas, yang ganas. Itu maka disitulah timbulnya, maka di sini ada adatnya di sini punuk lotu senamut wajaya tenakam. Artinya ranting yang jatuh di atas itu ditangkap. Ada di sini namanya puai.
Teni bahasa satunya. Dia itu mau rebah, mereka tangkap. Jadi yaitu melambangkan di sini, maka itulah timbulnya berdirinya Kampung Jontai. Kepala adatnya dulu waktu Ngaris. Ngaris nama kepala adatnya dulu. Pada tahun 1940 lalu berdirinya di situ Petinggi. 1909 itu diadakan Belanda itu Petinggi itu setiap kampung dan se-Borneo itu. Dulu belum ada namanya Pulau Kalimantan, Pulau Borneo dulu. Jadi Kampung Sembuan ini adalah kampung yang paling tertua. Damai itu asal usul damai karena berdamai dari sini. Ada sejarahnya, ada di dalam buku dari Petinggi. Mulai dari ini sampai ini 3 kali pecah. Maka terjadinya di sini memang paling yang tertua. Untuk di wilayah Borneo Hulu, inilah yang tertua. Sungai Kedampahu, Sungai Idan, Sungai Nyuatan, inilah kampung yang tertua. Itu. Jadi itulah asal usul, asal mulanya nama, asal mulanya kampung, itulah. Luasan dari Kampung Sembuan ya kurang lebih 87,6,3 itu luas kampung Desa Sembuan. Yang terdiri ada beberapa batas, yang pertama yaitu Kampung Jontai, dan yang kedua Kampung Lempar, dan sisi baratnya itu berbatas langsung dengan Kampung Indolingau, dan sisi utaranya berbatas dengan Kampung Melape. Sisi selatannya berbatas langsung dengan Kalteng. Untuk pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Kampung Sembuan itu apa saja Pak di sini? Kalau untuk pekerjaan masyarakat di sini ya tentunya ya masih banyak yang petani ya, petani dan berkebun, karena salah satu usaha mereka ya petani ya. Aktivitas masyarakat yang berkaitan erat dengan hutan itu sendiri apa saja Pak? Kaitan masyarakat dengan hutan ya tentunya sampai saat ini ya hutannya tentu masih dijaga, dan pada umumnya berkebun dan petani ya menanam lah. Untuk program kampung yang menjaga kelestarian hutan? Kalau untuk program kampung ya kita kerjasama dengan ya tentunya dari kementerian. Oleh sebab itu kita mempunyai hutan desa, salah satu hutan penyangga dari Kampung Sembuan. Harapan pada pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian hutan itu sendiri apa Pak? Ya harapan kami dengan pemerintah ya kami tetap berharap kepada pemerintah agar supaya bisa membantu, agar supaya juga hutan kita ini bisa dijaga dan beberapa pihak. Yang terakhir, harapan untuk keberlangsungan hutan bagi generasi yang akan datang. Untuk generasi yang akan datang ya dengan hutan kita ya mari kami tetap menjaga, dan kami juga mengharapkan dengan masyarakat yang ada sama-sama menjaga lah hutan kita yang ada.